Ya, salam semua. Ada sukacita hari ini, amin. Ya, saya mau lepas. Kurang bebas. Ya, semua sudah pulang dari liburan semua, amin. Semua menikmati liburannya, saudara. Baik libur di rumah, libur di kota, maupun keluar kota, maupun keluar negeri. Saudara menikmati berkat Tuhan dan anugerah Tuhan yang diberikan Tuhan kepada saudara. Dan saya percaya hari-hari ini Tuhan sedang melimpahkan berkatnya kepada setiap pribadi kita di tempat ini. Terima kasih buat waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada saya untuk hari ini. Sebenarnya saya hari ini bukan jadwal saya, ini jadwal saudara Pak Sukardi. Karena Sukardi masih ada terkendala di Sintang katanya, nggak tahu apakah sudah kembali atau belum. Dan saya menggantikannya nanti di sore saudara. Tadi pagi saya sudah di bawah membagikan berkat Tuhan. Saya percaya saudara hari-hari ini saudara pasti bersuka cita dan bersyukur kepada Tuhan. Dan saya merasakan kebaikan Tuhan begitu luar biasa dalam kehidupan saya sampai hari-hari ini. Saya merasakan bahwa saya diberkati Tuhan sekalipun ada banyak pergumulan, ada banyak tantangan yang kita hadapi. Tapi saya bersyukur ada di tempat ini, ada di gereja ini. Saya bersama-sama dengan kegerakan Tuhan di tempat ini. Mungkin sebagian orang bisa melihat, tetapi mungkin sebagian lagi belum bisa melihat. Dan saya percaya apa yang Tuhan sudah rancangkan di gereja ini adalah rancangan yang sempurna. Oleh karena saudara saya percaya dan saya merindukan kepada kita semua. Mari kita ada di dalam semuanya untuk melakukan segala sesuatu. Di mana Tuhan membangkitkan satu generasi yang baru di tempat ini. Generasi di mana Tuhan akan mengubah kota di tempat ini. Dan saya percaya itu semua bukan karena kemampuan kita, bukan karena maunya kita, bukannya sanggupnya kita. Tetapi saya percaya anugerah kasih karunia Tuhan sedang dilimpahkan di tempat ini. Sehingga setiap orang yang terhisap di dalam Tuhan. Dan saya percaya akan mengubah suatu situasi dan akan menggerakkan suatu generasi yang baru di tempat ini. Yang akan melakukan perkara-perkara yang besar. Amin saudara. Dan saya rindu dan saya percaya siapapun kita, apapun kedudukan kita hari ini. Kita semua di mata Tuhan sama. Tidak ada yang spesial di tempat ini. Kita semua spesial di mata Tuhan. Amin saudara. Dan kita bersyukur di tempat ini kita punya gembala yang kita kasihi. Dia membimbing kita di tempat ini sampai hari ini. Dia menuntun kita semua di tempat ini. Karena kasih karunia Tuhan melimpah atas hambanya. Saya bersyukur. Ya mungkin dikatakan sebagai anak. Saya masih ingat dulu gembala pernah ngomong saya ini anak cangkokan. Ya. Tapi saya merasa saya bersyukur. Gembala saya katakan bahwa dia adalah seorang bapak bagi saya. Dia seorang mentor bagi saya. Ada banyak saudara semenjak saya bertobat sampai hari ini. Saya bersyukur berterima kasih kepada Tuhan. Bukan tidak ada didikan keras saudara bapak ibu. Tetapi setiap didikan, setiap kekerasan yang Tuhan berikan lewat hambanya. Saya bersyukur, terima kasih Tuhan. Karena saya masih kurang, saya masih belajar. Saya masih ingat masih dari Malaya, kita dulu sering saudara kalau kita semua kita dikumpul, kita bukan dimarahin saudara. Tapi kita diarahkan. Saya bersyukur, kenapa saudara? Karena saya berterima kasih karena ada orang yang mengasihi saya dan mendidik saya sampai hari ini. Kalau tidak ada gembala saya nggak tahu. Kalau saya di luar saya mungkin orang-orang yang terhilang juga saudara bapak ibu. Tapi hari ini saya masih ada di tempat ini. Saya bersyukur itu karena anugerah Tuhan. Makanya saudara bapak ibu mari kita belajar setia kepada Tuhan. Kita belajar setia kepada Tuhan lewat apa? Lewat gereja. Lewat panggilan Tuhan yang ada di tempat ini. Saya percaya ada rancangan besar Tuhan berikan kepada kita masing-masing di tempat ini. Tapi saya percaya Tuhan rindukan kesetiaan kita semua di tempat ini. Untuk apa saudara? Untuk kita mengerjakan kerjaan Tuhan yang lebih besar lagi di tempat ini. Dan saya akan menyampaikan suatu firman sharing pada hari ini. Saya tidak akan mengajarkan Bapak Ibu. Tapi saya akan membagikan apa yang saya dapatkan beberapa hari ini. Dan saya percaya firman Tuhan ini meneguhkan saya. Supaya saya semakin hari semakin mengasihi Tuhan. Supaya semakin hari semakin bergiat di dalam Tuhan. Kita tahu hari-hari ini saudara kita sedang masuk dalam dimensi yang baru. Dalam suasana yang baru. Kita sudah lepas dari apa saudara? Kita sudah lepas dari pandemi. Belum sepenuhnya saudara. Nah krisis itu sudah terjadi di tengah-tengah kita. Ada banyak hal yang sudah terjadi di tengah-tengah kita. Membuat anak-anak Tuhan mungkin ada sebagian yang sudah jatuh. Ada sebagian yang sudah sedang menggelepar-gelepar saudara. Seperti di mana Tuhan katakan kepada gembala kita. Bahwa ikan itu sedang mengalami apa?
pada pingsan saudara. Hampir mati. Dan itulah keadaan kita hari-hari ini saudara. Imannya hampir mati. Imannya sampai hilang saudara. Tetapi puji Tuhan saudara, karena Tuhan mengasihi kita di tempat ini, mengasihi gerejanya. Tuhan tidak akan pernah biarkan anaknya mengalami kematian. Tuhan tidak pernah membiarkan anaknya mengalami suatu masalah begitu lama. Dan oleh karena saudara, Tuhan intervensi dari surga kepada gereja di tempat ini. Mengingatkan kepada kita, mari kita bangkit hari ini. Mari kita lihat diri kita bukan lagi seperti yang lalu. Kita melihat diri kita bahwa kita adalah orang yang bangkit. Kita adalah orang-orang yang sudah dipenuhi dengan roh Allah. Kita sedang mengerjakan pekerjaan Tuhan yang sedang Tuhan percayakan kepada gereja di tempat ini. Dan saya percaya saudara, apa yang menjadi kehendak Tuhan di tempat ini, itu sungguh luar biasa saudara. Nah kalau gembala kita sendiri mengalami begitu luar biasa, mengalami sukacita begitu biasa, luar biasa, mengapa kita sebagai anak-anaknya, mengapa kita sebagai orang-orang yang ada dibimbing di bawahnya, kita juga tidak mengalami hal yang sama, bahwa Tuhan sudah memberkati kita luar biasa di tempat ini. Mungkin sebagian kita mengatakan, saya belum diberkati, saya masih mengalami kejatuhan, saya masih mengalami pergumulan begitu berat. Jangan melihat masalah yang kita hadapi hari ini, tetapi lihat janji Tuhan yang sedang digenapi di tempat ini. Amin saudara. Bahwa janji Tuhan itu pasti terjadi bagi setiap orang yang percaya dan tetap setia kepada Tuhan. Itu bagi orang yang percaya dan setia. Bagi orang yang tidak percaya dan tidak setia, dia akan ketinggalan Bapak Ibu. Nah hari ini saya akan membacakan firman Tuhan yang terambil di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 4 sampai 5. Coba kita bukakan bersama-sama. Kisah Para Rasul ayat yang ke-16, pasal 16 ayat yang ke-4 sampai yang ke-5. Bisa kita baca sama-sama ya. Dengan lantang 1, 2, 3. Dalam perjalanan keliling dari kota ke kota, Paulus dan Silas menyampaikan keputusan yang diambil para rasul dan para penetua di Yerusalem dengan pesan supaya jemaat menurutinya. Ayat 5. Demikianlah jemaat-jemaat diteguhkan di dalam iman dan makin lama makin bertambah besar jumlahnya. Paulus dan Silas mereka bersidang di Yerusalem, mereka sedang mengambil suatu keputusan yang diambil oleh para rasul untuk disampaikan kepada jemaat-jemaat Tuhan yang harus mereka lakukan. Dan Alkitab dikatakan di sana bahwa mereka menyampaikan apa yang sudah Tuhan nyatakan kepada para rasul supaya jemaat-jemaat itu apa? Menurutinya. Dan ayat kelima dikatakan di sana, demikianlah jemaat-jemaat diteguhkan di dalam iman dan makin lama makin bertambah besar jumlahnya. Dan saya percaya di masa itu saudara, jemaat Tuhan di sana, di jemaat Tuhan yang ada di gereja di sana sudah banyak sedang mengalami goncangan sudah. Mereka sedang mengalami aniaya, mereka sedang mengalami tekanan dari orang-orang Yahudi maupun orang-orang non-Yahudi. Kenapa? Karena mereka percaya kepada Tuhan Yesus. Di tengah masalah yang mereka hadapi itu, bukan hanya masalah itu saudara, tapi juga mereka mengalami masalah pengajaran mereka. Tetapi apa yang terjadi saudara di sana, jemaat Tuhan dikatakan apa? Mereka diteguhkan imannya dan makin lama makin besar jumlahnya. Hari ini Bapak Ibu kita sedang mengalami masalah begitu banyak dan kompleks di tengah-tengah kita hari ini. Masalah ekonomi, masalah sosial, masalah rumah tangga, masalah pekerjaan, masalah pribadi kita semua kita sedang hadapi. Dan kita kadang-kadang bingung bagaimana kita menghadapi itu semua. Bagaimana kita menyelesaikan masalah yang kita hadapi itu semua. Tetapi saya percaya Alkitab katakan di sini, mereka semua diteguhkan imannya dan mereka semakin hari semakin bertambah. Kejadian kita hari ini apa? Iman kita sedang diteguhkan. Iman kita sedang dibangun hari-hari ini. Iman kita sedang dibajak dengan firman Tuhan. Supaya apa? Supaya kita bertumbuh. Supaya kita semakin apa? Semakin besar. Dan itu kemauannya Tuhan. Itu kehendak Tuhan. Bukan hanya sekedar kita. Tetapi semakin besar. Semakin besar. Semakin banyak orang bertobat dan percaya kepada Tuhan. Dimulai dari mana saudara? Mulai dari iman tadi mereka sedang mengalami masalah. Dari mereka mengalami pergumulan. Iman mereka dibangkitkan. Iman mereka diteguhkan kembali. Iman mereka dikuatkan kembali. Sehingga mereka apa? Bangkit. Dan saya percaya iman yang bangkit membuat mereka bangkit untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Kenapa kadang-kadang kita sulit untuk melakukan pekerjaan Tuhan? Karena kita mengalami
penurunan iman. Dan itu sudah digembalakan kita, sudah dikhotbahkan gembala kita hari-hari ini. Mari saudara, kita mau masuk dalam dimensi yang baru, yaitu generasi yang sedang Tuhan persiapkan untuk kota kita di Pontianak ini. Yaitu generasi yang akan mengubah banyak orang sehingga mereka akan percaya kepada Tuhan. Dan menjadi tema saya pagi hari ini adalah diteguhkan di dalam iman. Hari-hari ini saudara perlu kita mengalami keteguhan iman dalam diri kita. Kenapa kita tidak bisa berbuat sesuatu? Kenapa kita tidak bisa melakukan apapun yang Tuhan kerjakan dan maksimal dalam diri kita? Karena iman kita belum mencapai apa yang sedang Tuhan mau buat di tengah-tengah kita. Kita ingin melakukan segala sesuatu dengan kekuatan kita. Kita ingin melakukan segala sesuatu dengan pola pikir kita. Kita mungkin ingin melakukan sesuatu dengan apa? Dengan pengetahuan kita. Enggak salah. Tetapi kalau iman kita enggak dibangun, kalau iman kita tidak dikuatkan kembali saudara, maka kita akan mengalami kekecewaan. Kita akan mengalami kelemahan. Kenapa? Justru Alkitab katakan orang yang kuat adalah orang yang imannya di dalam Tuhan itu mereka apa? Mengalahkan singa-singa, menutupi apa? Mulut-mulut singa. Mereka memadamkan api-api dan mereka apa? Melewati laut, melewati gunung dan selembah semua saudara apa? Karena mereka adalah orang yang beriman, orang yang percaya dan taat kepada Tuhan sepenuhnya. Dan hari ini saudara akan membagikan 3 hal kepada kita pagi hari ini saya bagikan. Bagaimana kita bisa membangkitkan, meneguhkan iman kita. Supaya kita mengerjakan kehidupan kita, mengerjakan pelayanan kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Sehingga iman itulah yang akan bergerak dari kita. Dan dengan iman yang ada pada kita itulah kita akan mengeksekusi setiap pekerjaan di kedepan ini. Supaya apa? Nama Tuhan dipermuliakan. Sehingga apa? Jemaat Tuhan semakin besar dan semakin besar. Bukan hanya imannya semakin besar, tapi jumlahnya juga semakin besar. Nah hari-hari ini saudara krisis membuat gereja semakin kecil. Yang tadi jemaatnya beribu-ribu saudara, tiba-tiba bisa hilang tinggal ratusan. Kenapa? Karena sedang mengalami masalah yang besar. Sedang mengalami kematian iman yang besar. Dan hari ini Tuhan berkata bahwa Tuhan sedang membangkitkan iman-iman anak-anak Tuhan di tempat ini. Amin saudara. Siapa di sini imannya sudah bangkit, angkat tangan. Jangan gini. Gini, coba angkat tangan saudara. Siapa di sini merasa imannya sudah bangkit? Waduh. Baru 10% dong. Nah kita lihat saudara, Bapak Ibu. Bagaimana kita bisa membangkitkan iman kita. Saya percaya kerinduan kita semua, saya mau bangkit. Tuhan aku mau bangkit. Aku tidak mau seperti ini. Saya nggak mau mengalami keterpurukan seperti ini. Saya tidak mau mengalami apa istilah hamil dan saya terus mengalami ini dan terus. Dan saya mau bangkit dan saya mau keluar dari zona yang sedang saya alami hari ini. Nggak ada cara lain Bapak Ibu. Kita harus tingkatkan iman kita. Kita harus meningkatkan apa? Kepercayaan kita kepada Tuhan. Kalau enggak saudara, kita tidak akan mampu menghadapi tantangan ke depan ini. Nah hal yang pertama, mari kita buka dalam 2 Petrus 1 ayat 19. Bagaimana kita meneguhkan iman kita supaya iman kita mencapai lebih lagi sebagaimana kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. 2 Petrus 1 ayat 19 dikatakan di sana, dengan demikian kami semakin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Siapa yang bisa meneguhkan iman kita saudara Bapak Ibu? Apakah keadaan ini bisa mengubah kita? Enggak bisa. Yang bisa meneguhkan iman kita, yang bisa membangkitkan iman kita, yang bisa menguatkan iman kita, enggak ada lain. Hanya firman Tuhan. Firman Tuhan sudah ditulis oleh para nabi. Firman Tuhan sudah diberikan kepada kita hari-hari ini. Tuhan sudah berikan semuanya kepada kita hari ini. Kurang apa sudah Bapak Ibu? Tuhan sudah berikan firman itu kepada setiap kita di tempat ini. Tuhan sudah berikan kepada kita Alkitab. Kita sudah diberikan gadget semua saudara. Tuhan sudah berikan semuanya kepada kita. Tinggal kita lagi saudara. Mau enggak kita masuk ke dalamnya? Mau enggak kita percaya kepada firman Tuhan? Nah dikatakan di sini apa? Hanya firman Tuhan yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya. Apa yang kita perhatikan selama ini saudara Bapak Ibu? Kita selalu memperhatikan apa?
memperhatikan kekurangan kita memperhatikan masalah kita memperhatikan apalagi sekeliling kita. Enggak masalah sih seperti lagu pandanglah sekelilingmu. Tetapi bukan itu yang saya maksud. Maksudnya apa? Kita hanya sentiasa memandang ke masalah kita memandang segala kekurangan kita. Sehingga apa? Kita tidak lagi melihat sebagaimana Allah melihat, kita melihat sebagaimana dunia melihat. Sama juga seringkali saya juga mengalami hal seperti itu. Kalau saya sudah melihat diri saya kurang, saya lemah, saya tidak ada apa-apanya, saya orang kampung, saya tidak berpendidikan tinggi. Dan semuanya kalau kita lihat, semuanya berkekurangan. Tetapi kalau kita lihat kepada firman Tuhan, maka iman kita bangkit. Nah hari ini Bapak Ibu mari, komitmen hidup kita apa? Lihat firman Tuhan, baca firman Tuhan. Saya khawatir hari-hari ini saudara, kita lebih banyak baca gadget kita lebih banyak baca sesuatu yang tidak berkontribusi untuk iman kita. Karena kita banyak membaca berita-berita dunia, kita banyak mendengarkan hal-hal dunia, sehingga apa kita tidak lagi baca firman Tuhan. Zaman dulu waktu saya bertobat saudara, teman-teman kita belum ada gadget saudara. Semuanya kita berlomba-lomba, kita baca Alkitab. Semua ke gereja bawa Alkitab, semua kita berlomba-lomba. Kalau kita lihat zaman dulu saudara Alkitab semua itu ada coret merah, ada putih, ada kuning, hijau semua. Kenapa? Berarti orang ini suka baca Alkitab. Orang ini suka apa? Merenungkan firman Tuhan. Kalau saya hitung saya Alkitab sudah habis mungkin 2-3 biji saudara. Kadang-kadang setahun tuh bisa 2 kali habis firman Tuhan. Dan saya merasakan sampai hari ini saya juga belum bisa. 0,00% saya masih kadang lupa lagi firman Tuhan. Artinya saudara bahwa kita setiap hari harus apa? Baca firman Tuhan. Lihat firman Tuhan. Kenapa? Hanya firman Tuhan yang bisa membangun iman kita. Kadang-kadang kita meremehkan firman Tuhan. Saya belajar saudara ngajar anak saya, setiap malam saya baca Alkitab. Walaupun satu pasal saya gantian sama dia saudara. Kalau satu pasal misalnya 20 ayat, dia 10 ayat, saya 5 ayat. Kalau 20 pasal ayat, dia 10, saya 50. Saya belajar sampai hari ini saudara. Ngajar dia supaya baca Alkitab. Walaupun dia enggak ngerti, baca aja. Dulu saya mengajar dia supaya apa? Supaya dia lancar membaca saudara. Nah karena sering membaca, akhirnya dia lancar membaca dengan baca Alkitab. Nah itu anak. Nah kita yang dewasa Bapak Ibu. Kapan terakhir kita baca Alkitab? Kapan terakhir kita melihat Alkitab kita dan kita duduk diam dan kita membaca dan kita mulai melihat Alkitab kita? Nah salah satu kehilangan hari-hari ini apa? Iblis sedang mencuri itu apa? Karena kita tidak lagi fokus kepada firman Tuhan. Kita tidak lagi melihat firman Tuhan. Tapi kita melihat dengan mata kita segala sesuatu yang terjadi di sekeliling kita. Sehingga apa? Iman kita menjadi lemah. Kenapa? Karena kita melihat sesuatu yang di sekeliling kita terjadi. Sebagaimana firman Tuhan katakan bahwa 12 pengintai. Mereka melihat, sama-sama melihat, tetapi pandangan mereka beda. Mereka melihat, yang dua melihat bagaimana Allah melihat. Artinya mereka melihat janji Tuhan. Sementara kedua 10 lagi sudah mereka mengintai, mereka melihat apa? Melihat dengan pandangan mereka. Tidak lagi melihat dengan pandangan janjinya Tuhan. Nah hari ini Bapak Ibu, Tuhan ingatkan kepada saya secara pribadi. Bagaimana kamu bisa mengikat iman kalau kamu enggak tekun membaca firman Tuhan. Kalau kamu tidak tekun merenungkan firman Tuhan. Kita lebih hafal sesuatu yang di luar sana. Cerita-cerita di luar sana. Cerita-cerita tentang apa semua saudara. Tetapi kadang-kadang kita lupa dengan cerita Alkitab. Nah itu hal yang pertama bagaimana kita meneguhkan firman Tuhan. Yaitu kita harus dengan apa? Melihat firman Tuhan itu dikatakan. Supaya di dalam hatimu apa? Memperhatikan seperti pelita bercahaya di tempat gelap. Sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Nah sampai firman itu bersinar artinya apa? Ada satu gairah. Ada satu timbul di gairah dalam hati kita. Apa? Firman itu membuat hati kita bergairah. Ada satu semangat. Kenapa? Cerita-cerita itu membuat inspirasi kita dalam hati kita supaya membangkitkan iman kita. Nah kita lihat kejadian di dalam Lukas 24, 2 murid Yesus. Bagaimana waktu dia berjumpa dengan Tuhan.
Dia sudah putus asa, dia tinggalkan Yerusalem, dia pergi ke Emmaus. Kenapa? Dia tahu bahwa Yesus sudah mati. Dan dikatakan apa lagi itu? Bahwa Yesus tidak lagi menjadi harapan dia. Kenapa? Karena dia tidak bisa menolong dia. Di tengah putus asa saudara, apa yang terjadi? Tuhan Yesus bersama-sama berjalan dengan dia. Dan Tuhan Yesus ngomong sama mereka. Dan bercerita tentang apa yang sedang Tuhan kerjakan dan apa yang sedang terjadi. Lalu apa tiba-tiba mereka singgah di rumah dan mereka makan dan minum dan berjamur sehingga apa? Terbukalah mata mereka. Dan apa dikatakan di sana saudara? Waktu mereka berjalan bersama dengan Tuhan Yesus, apa dikatakan? Pantasan tadi, kok waktu dia ngomong kok roh kita berkobar-kobar. Ada suatu semangat, ada suatu gairah. Nah artinya apa saudara? Waktu Tuhan sedang berbicara kepada mereka, waktu Tuhan sedang menyampaikan pesan-pesan kepada mereka, ada satu gairah yang tanpa mereka sadari, mereka rasakan. Di sini dikatakan, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita? Di tengah jalan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita. Nah, waktu kita mendengar firman Tuhan, saudara, tadi kita baca, sekarang kita dengar. Ada satu gairah, saudara. Wah, ada satu semangat, wah luar biasa. Maka saudara kalau ada orang menyampaikan firman Tuhan dikatakan, amin. Berarti saudara respon akan firman Tuhan itu. Kadang-kadang kita diam, saudara. Nah, oleh saudara pagi hari ini, mari. Tuhan mau membangkitkan iman kita semua di tempat ini. Kenapa? Segala sesuatu itu dikerjakan dengan iman. Bukan dengan amin. Hanya dengan iman. Artinya percaya dan taat kepada firman Tuhan. Firman Tuhan dibaca dan direnungkan saudara. Kenapa firman Tuhan itu berkuasa sekali? Alkitab katakan bahwa perkataanku adalah perkataan hidup yang kekal. Waktu murid Yesus bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Ada banyak murid-murid Yesus waktu Tuhan Yesus mengatakan hal yang keras kepada mereka. Akhirnya semua murid Yesus mengundurkan diri. Hanya tinggal 12. Dan apa dikatakan sana? Coba kita buka di dalam Yohanes 6 ayat 63. Rohlah yang memberikan hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Artinya setiap perkataan firman yang Tuhan sampaikan itu adalah roh. Yang menghidupkan kita semua saudara Bapak Ibu. Nah dikatakan di sana apa lagi? Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Nah waktu itu Yesus ngomong, lu kenapa gak pergi juga ikut mereka? Lalu Petrus ngomong, Guru, kemana kami harus pergi? Sebab padamu ada perkataan yang hidup. Nah saudara Bapak Ibu, betapa pentingnya firman Tuhan hari-hari ini. Seberapa hormat kita dengan firman Tuhan hari-hari ini. Seberapa menghargainya kita dengan firman Tuhan hari-hari ini. Kita begitu sibuk Bapak Ibu. Kita sibuk dengan pekerjaan kita. Kita sibuk dengan apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Tapi kita lupa dengan firman Tuhan yang seharusnya harus kita baca dan kita renungkan dan kita dengar dengan Tuhan. Karena itulah yang akan menjaga hidup kita. Alkitab katakan bahwa di dalam Amsal dikatakan apa? Bahwa segala kekayaanmu dan segala kedudukanmu tidak akan bisa menyelamatkan kamu pada masa kita mengalami masalah atau masalah mengalami banjir. Yang bisa menyelamatkan kita apa? Hanya kebenaran. Jadi hari ini saudara apa yang kita kumpul dalam kehidupan kita? Apa kita ngumpul ke harta untuk diri kita, untuk kepuasan kita? Tetapi Tuhan ingat kabar kita, mari kamu renungkan. Baca firman Tuhan, karena itu yang akan menyelamatkan hidupmu akan datang. Nah, hal yang di atas saudara, pertama apa? Bagaimana kita bisa membangun iman kita? Yaitu hanya dengan firman Tuhan. Firman Tuhan saudara Bapak Ibu. Yang kedua, kita buka Efesus 3 ayat 16. Efesus 3 ayat 16 sampai 17 dikatakan, aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Hal yang kedua adalah Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus saudara kita nggak bisa buat apa-apa. Maka dikatakan di sini bahwa aku berdoa supaya apa? Menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh apa? Rohnya. Nah hal yang kedua adalah diteguhkan oleh kemuliaan Tuhan di hadiratnya. Nah kapan kita bisa mengalami roh Tuhan?
Kapan kita bisa mengalami suatu asimilasi dengan Tuhan? Waktu kita menyembah dan kita berdoa kepada Tuhan. Makanya penting sekali Bapak Ibu waktu kita datang di tempat ini, kita tetapkan hati kita, aku datang ingin menyembah Tuhan. Aku datang ingin mengagumi Tuhan. Maka ada beri waktu untuk kita menyembah Tuhan. Mari saudara Bapak Ibu, masih ada waktu untuk kita menyembah Tuhan. Mari kita sembah Tuhan. Ada kalanya, ada waktunya kita nggak bisa berkumpul lagi dan kita bisa menyembah Tuhan. Kenapa waktu kita menyembah Tuhan, Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kita. Roh Kudus akan menjamah hati kita. Mungkin kita mengalami masalah pergumulan. Mungkin kita mengalami banyak hal-hal yang terjadi di depan kita. Tapi waktu kita mengangkat tangan, kita menyembah Tuhan. Roh Tuhan bekerja dan menjamah hati kita. Dan memulihkan roh kita kembali. Dan membangkitkan iman kita kembali. Makanya penting Bapak Ibu hari-hari ini kita bangun penyembahan dan doa kita. Makanya saudara Bapak Ibu tanggal 16, 15 sampai tanggal 25 saudara. Kita ada apa di sini saudara? Doa bersama-sama di tempat ini. Untuk apa saudara? Supaya kita lebih lagi untuk mengalami Tuhan. Supaya kita lebih lagi mengalami asimilasi dengan Roh Kudus. Supaya apa? Supaya kita mengalami satu kebangkitan yang besar. Tuhan sudah berjanji kepada kita bahwa Tuhan akan melakukan hal yang besar di tengah-tengah kita. Dimulai dari kita, dimulai dari setiap kita untuk merendahkan diri. Mari waktu itu Tuhan berikan kepada kita. Ada banyak saudara di tempat ini. Ada doa pagi jam hari Sabtu. Ada doa hari Senin yang saya lakukan. Ada juga hari setiap hari di komsel-komsel. Mari hari-hari ini kita fokuskan kita menyembah Tuhan. Bersama-sama datang kepada Tuhan. Lebih banyak lagi datang di hadirat Tuhan. Kenapa? Hanya Roh Kudus yang bisa menolong kita. Yang bisa membangkitkan kita hari-hari ini. Kenapa saudara Bapak Ibu? Karena kita tidak tahu bagaimana apapun yang harus kita perbuat. Maka dikatakan firman Tuhan, Roh Kudus akan menuntun kamu. Roh Kudus akan menginsapkan kamu. Roh Kudus akan meneguhkan, menguatkan kita. Saya rindu Bapak Ibu setiap pribadi kita tempat ini, hari-hari ini. Mari ambil komitmen. Tuhan, aku mau berikan waktu dan hidup saya untuk menyembah Tuhan. Mungkin di rumah bersama keluarga, suami istri dan anak-anak. Di gereja kita sudah ada fasilitasnya saudara. Doa pagi, doa malam hari Senin, dan juga setiap komsel. Dan juga setiap hari Minggu seperti ini kita datang kepada Tuhan menyembah. Maka semua pelayan Tuhan juga harus mempersiapkan diri. Berikan hati yang sungguh-sungguh. Kenapa saudara Bapak Ibu? Karena Tuhan mau setiap kita mengalami rohnya lebih lagi. Sehingga apa? Kita dikuatkan dalam roh Tuhan. Kita buka dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 31. Kisah Para Rasul 4 ayat 31 dikatakan, dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Kita lihat apa yang terjadi di sini saudara. Jemaat Tuhan mereka sedang berkumpul. Karena mereka sedang mengalami aniaya. Mereka sedang dikejar-kejar. Mereka sedang mengalami suatu intimidasi dari orang-orang Yahudi. Sehingga mereka jemaat Tuhan mereka berkumpul bersama-sama. Dan waktu mereka menyembah, turunlah Roh Kudus mengurapi mereka. Memberkati mereka. Sehingga mereka yang mengalami ketakutan. Mereka mengalami kebimbangan. Maka mereka mengalami intimidasi. Apa yang terjadi pada saat itu? Waktu Roh Kudus di atas mereka. Maka mereka pergi dengan berani memberitakan firman Allah. Waktu mereka bersama-sama berdoa menyembah Tuhan, mereka diurapi oleh Roh Kudus. Sehingga pada saat mereka menyembah, mereka diberikan keberanian. Untuk apa? Untuk melakukan apa menjadi kehendak Tuhan. Yaitu apa? Amanat agung. Kita nggak bisa saudara, bisa menginjil orang. Kita tidak punya keberanian untuk melakukan sesuatu di luar sana. Kalau kita tanpa urapan Roh Kudus yang mengurapi kita. Makanya penting sekali Bapak Ibu waktu kita menyembah bersama-sama. Biar Roh Kudus turun atas kita semua. Mengurapi setiap kita. Sehingga apa? Ada kebangkitan iman dalam diri kita. Sehingga waktu kita mengalami kebangkitan iman. Kita akan bergerak bersama-sama dengan Tuhan. Mungkin kita merasa tidak mampu. Mungkin kita tidak merasa tidak sanggup. Tapi saya percaya waktu kita diurapi Roh Kudus. Maka kesanggupan Tuhan akan diberikan kepada kita. Saya bersyukur kepada Tuhan waktu kita KKR saudara Bapak Ibu. Ada banyak anak-anak muda, anak-anak remaja. Mereka dicamah Tuhan. Mereka memiliki kerinduan hari-hari ini untuk dicamah Tuhan. Untuk menyembah Tuhan, saudara berdoa. Dan saya percaya ke depan ini saudara ada banyak generasi ini akan dibangkitkan oleh Tuhan. Untuk apa? Untuk mereka menuntaskan panggilan Tuhan yang sedang Tuhan kerjakan di tengah-tengah kita. Tanpa Roh Kudus kita gak bisa berbuat apa-apa. Saudara Bapak Ibu semua. Saudara setuju semua? Tanpa Roh Kudus kita gak bisa buat apa-apa.
Makanya penting kita waktu kita bersama-sama menyembah, berikan waktu. Sampai kita mengalami hadirat Tuhan. Sampai kita mengalami asimilasi dengan Roh Kudus. Dan saya percaya kalau Tuhan sudah turun atas kita, yang kita tidak mampu buatkan, maka Tuhan akan melakukannya dalam diri kita. Dan Tuhan akan memberikan kesanggupan kepada kita. Nah, Lukas waktu Petrus bersama murid Tuhan Yesus bersama di gunung, dia ngomong apa? Guru, betapa bahagianya aku di tempat ini. Saudara, kalau kita merasa suatu ada bahagia yang lebih bahagia daripada dunia, saudara, kenapa kita nggak mau masuk di sana? Kadang-kadang kita bahagia kalau kita dapat proyek, enggak masalah. Atau kita dapat berkat, enggak masalah. Tetapi justru kadang-kadang apa? Tuhan ingin apa? Justru kebahagiaan yang enggak bisa diambil siapapun waktu kita berada di hadirat Tuhan. Makanya berharga sekali Bapak Ibu. Waktu yang Tuhan berikan kepada kita, setengah jam itu kita menyembah, itu berharga sekali. Jangan sia-siakan. Kenapa? Waktu kita menyembah Tuhan, ada banyak Tuhan ingin kerjakan dalam diri kita. Kadang-kadang saya merasa rugi, karena kenapa waktunya berlalu begitu cepat. Kenapa? Tuhan mau lebih lagi memberkati kita anak-anaknya. Tuhan mau lebih lagi membelai kita. Seperti gembala kita kata apa? Merengkuh kita. Kita manusia lemah Bapak Ibu semua. Biar Roh Kudus yang memeluk kita semua. Nah kalau kita dalam pelukan Roh Kudus saudara, saya percaya enggak ada kata-kata yang indah lagi saudara. Yang ada hanya apa? Ucapan syukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Enggak ada kata-kata minta lagi, Tuhan aku minta ini. Enggak ada saudara Bapak Ibu. Kita hanya bersyukur, Tuhan terima kasih Tuhan. Terima kasih buat waktu yang kau berikan, anugerah-Mu yang begitu besar. Yang kau berikan kepada kami hari-hari ini. Enggak ada kita mikir lagi, aku minta ini, aku minta itu, enggak ada. Kita hanya kagum kepada Tuhan, kita kagum Tuhan, Engkau baik, sangat baik, terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya berterima kasih. Mau minta apa lagi Bapak Ibu semua kita? Saya percaya Tuhan sudah sediakan semuanya bagi kita. Mari hari-hari ini, pergunakan waktu yang ada. Lebih lagi saudara, maju lebih dalam lagi. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara. Kita buka Yesaya 8 ayat 20. Yesaya 8 ayat 20 dikatakan di sana, carilah pengajaran dan kesaksian. Siapa yang tidak berbicara sesuai dengan perkataan itu, maka baginya tidak terbit fajar. Nah bagaimana kita bisa meningkatkan, membangun iman kita supaya iman kita teguh. Carilah pengajaran dan kesaksian. Nah banyak saudara kesaksian hari ini, kita lihat kesaksian anak-anak muda. Kesaksian mereka waktu di KKR. Bagaimana mereka dilawat Tuhan. Bagaimana mereka melihat perbuatan Tuhan. Nah itu sangat membangun iman kita. Itu sangat menginspirasi iman kita. Nah kalau Tuhan bisa berbuat sesuatu yang baik kepada mereka, kenapa Tuhan juga bisa berbuat kepada kita? Makanya saudara kita lihat kesaksian orang-orang yang diberkati Tuhan. Kita dengar kesaksian orang-orang yang dipakai Tuhan. Orang-orang yang mengalami Tuhan hari-hari ini. Mulai kita dengar mereka. Kesaksian mereka bagaimana. Luar biasa cinta mereka dengan Tuhan. Itu apa? Kontribusi untuk membangun iman kita. Dan pengajaran saudara, ada banyak pengajaran di gereja ini yang bisa membangun kita saudara. Khotbah gembala kita banyak. Buka lagi saudara filenya di YouTube banyak saudara. Kita dengar lagi apa yang bisa membangun iman kita. Nah suatu kesaksian saudara, karena itu bisa membangunkan iman kita. Saya bersaksi saudara Bapak Ibu, waktu kita acara KKR ini saya percaya ada banyak perbuatan Tuhan yang dinyatakan di tengah-tengah kita. Saya bersyukur oleh anugerah Tuhan saudara bisa mengambil bagian untuk bersama-sama kita bersama-sama tempat ini. Ambil bagian dalam KKR ini saudara. Saya percaya ini semua pekerjaan Tuhan, bukan karena kita saudara. Bukan kemampuan kita, usaha kita, bukan saudara. Tapi karena kita respon akan panggilan Tuhan. Waktu gembala khotbah kan katakan bahwa saya akan mengambil bagian untuk pendanaan KKR. Karena kita butuh dana begitu besar. Yang tadinya kita lihat hanya 100 juta lebih saudara. Tiba-tiba mengembang sampai 300 juta lebih saudara. Kalau kita lihat jemaat kita siapa saudara? Tapi gembala kita sambil keputusan, saya akan memberikan persembahan saya. Dan saya tanya sama istri saya enggak mau ikut kota juga. Ada satu kata gembala waktu saya yang menyeletuk hati saya. Bukan hanya kita berdoa saja. Berikan apa yang ada pada kamu.
Di tantangan bagi saya, saudara. Saya ngomong sama istri saya pulang, Ma, kita mau ambil bagian apa ya untuk KKR ini? Udah, saya ngomong gini aja, kita kasih persembahan kita bulan ini tidak ambil. Kasih persembahan untuk ambil bagian untuk KKR ini. Nah setelah saya sepakat bersama istri, udah. Istri saya nanti bagaimana ke depan? Yang masalah kan ada kartu kredit. Pas saya baru dapat kartu kredit, saudara Bapak Ibu. Saya nggak tahu dia kasih kartu kredit oleh BCA. Yang limitnya 5 juta. Kebilang kan masih ada kartu kredit, nggak ada makanya tinggal gesek aja sek. Nah, nanti urusan ke depan. Yang penting hari ini bisa makan apa semua udah. Setuju istri saya, udahlah. Saya kasih sama Erna, tolong potong ya, potong perpuluhannya, harus dikembalikan perpuluhannya. Udah potong perpuluhan, nah itu dikasih ke AOI lah. Sebagai ketua panitia. Dari situ, nah saya ngomong sebenarnya, ada satu kelegaan, apa? Tuhan terima kasih, kenapa? Bukan gagah Bapak, bukan merasa hebat, enggak sudah. Tapi saya percaya, saya rindu, Tuhan apa yang bisa saya buat? Saya sudah berdoa, bahkan sudah berpuasa untuk acara ini. Tapi kan enggak cukup di situ aja saudara. Apa yang bagian saya? Nah itu yang bagian saya. Karena kan dipikirkan ini kan 1 bulan lumayan, nanti bagaimana ke depan? Enggak masalah, udah sering kok dari dulu kita sering kok enggak ambil persembahan apa semua. Kita korbankan, saya masih ingat waktu kita masih di Malaya, ambil kursi itu gaji berapa bulan tuh? Waktu itu gaji kita masih 50.000 sebulan saudara Bapak Ibu. Jadi 3 bulan ambil 3 kursi kan lumayan. Udah ambil untuk persembahan untuk kursi. Nah jadi kita ambil bagian di situ saudara. Nah saya ambil bagian itu lega, istri saya lega, saya pun lega. Udah terima kasih Tuhan. 3 hari kemudian istri saya berdoa pagi-pagi, tiba-tiba Tuhan ingat apa? Kasih yang ada pada kamu. Wah. Istri saya kaget. Kenapa? Karena istri saya ada nabung, saudara. Di rumah ada kota. Biasa kalau ibu-ibu kan 10.000, 50.000. Itu disimpan dia dari waktu pandemi Bapak Ibu. Dia mau nyimpan untuk apa saudara? Untuk cabut giginya yang sudah pecah. Untuk ganti giginya, gigi palsu saudara. Sudah rusak, sudah hampir 15 tahun tidak pernah ganti-ganti. Jadi sudah keropos giginya, gigi palsunya sudah dikeropos. Jadi lihat istri saya tuh giginya bagus, ada palsunya Bapak Ibu Saudara. Nah dia mau bikin itu saudara. Pokoknya kumpul uang itu sampai itu bisa beli giginya dan cabut giginya saudara. Dan juga apa, mau bikin kacamata juga, karena kacamatanya sudah patah. Nah tiba-tiba ya pagi doa, dia tanya, Pak bagaimana ini? Wah itu kan Tuhan udah ngomong sama kamu, lakukan aja, gak boleh dong. Kalau Tuhan udah ngomong, dia bilang nggak boleh. Kalau Tuhan ngomong, kamu mau taat, kamu akan diberkati. Nah dia nahan berapa hari saudara, 1 hari, 2 hari dia tahan. Nggak damai saudara Bapak Ibu, nggak gelisah dia. Makanya hati-hati Bapak Ibu kalau kita menahan apa yang sedang Tuhan buat dalam diri kita. Jangan, kenapa hari ini kurang bahagia? Karena kita banyak nahan berkatnya Tuhan. Yang harusnya bagian Tuhan, kita tahan. Oke saudara, biasa. Kayak perpuluhan saudara tahan. Saudara nggak bahagia. Amin. Perpuluhan Bapak Ibu Saudara, aku ngapain balik perpuluhan? Saya belajar saudara. Semenjak saya bertobat sampai hari ini, saya kembalikan perpuluhan saya. Ada nanya, Pak kok hamba Tuhan ada perpuluhan? Iya dong, saya terima berkat. Sampai hari ini saya belajar setia, bayar kembali perpuluhan. Saya tidak pernah berkekurangan, saya tidak pernah mengeluh. Walaupun saya kadang-kadang bagaimana, tapi saya percaya dan saya bersyukur Tuhan selalu memberkati saya. Dan sampai hari ini, saya tidak pernah ada job sampingan. Nggak ada jual A, jual B, nggak ada. Satu sekali saudara, istri saya mau pengen jualan. Pengen, dia kan punya keahlian, punya bisa masak, bikin kue. Tapi waktu berlakukan, nggak damai sejahtera. Tuhan bilang, jangan, udahlah. Pokoknya komitmen saya, kamu ikut aja lah. Mau makan, nggak makan, pokoknya sampai akhir hidup lah kita lah. Pasti Tuhan berkati kita. Nah, habis itu saudara, istri saya lakukan. Setelah dilakukan dia lega saudara, wah sukacita sampai hari ini saudara. Makanya waktu hari Minggu saya kasih sama Awi langsung, ini dari istri saya untuk KKR. Dan itu persembahan yang sudah dia tabung berapa tahun ini saudara. Nggak banyak sih, sedikit aja. Tetapi walaupun sedikit tapi itu hasil dari comotan dia saudara, dari uang belanja. Dan juga ada ampau-ampau yang kecil-kecil yang bisa dikasih itu, udah dikasih sama dia. Nah, kenapa saudara saya ceritakan ini? Nah, ini satu bukti bahwa waktu kita melakukan itu ada sukacita. Iman kita dibangkitkan kembali, saudara.
Mari Bapak Ibu hari ini jangan tahan-tahan apa yang sedang Tuhan lakukan kepada kita. Kalau Tuhan sedang berbicara kepada kita hari ini, mari lakukan saudara Bapak Ibu. Dan yang terakhir saudara, istri saya juga dikasih tahu, kamu kasih makan tuh anak di jalanan saudara. Itu dulu saya bercerita di sini saudara. Lama kita pending itu sampai 2 minggu, 3 minggu. Nggak enak. Akhirnya kemarin awal bulan puasa, saya bersama istri saya cari nasi bungkus. Kita cari orang di sekeliling itu, di semua lampu merah itu banyak anak-anak kecil. Lah, sore-sore kita pergi buka puasa, kita beli nasi bungkus, kasih makan sama mereka. Nggak banyak saudara, tapi kita mau taat. Apa yang Roh Kudus berikan kepada kita hari ini, taat aja saudara. Dan waktu kita lakukan saudara, ada sukacita. Ada sesuatu yang baru yang Tuhan kerjakan dalam hati kita saudara. Amin Bapak Ibu. Saudara mau imannya diteguhkan lebih lagi saudara? Saudara mau imannya bangkit sebagaimana Tuhan maunya dalam kehidupan kita? Mari, 3 hal ini. Pertama apa? Lihat firman Tuhan itu. Baca, lihat firman Tuhan itu. Renungkan, dengar firman Tuhan itu. Kedua apa? Masuk dalam hadirat Tuhan. Tinggal dalam Roh Kudus. Biar urapan terus mengalir dari kita. Dan ketiga apa? Biarlah kesaksian yang banyak yang Tuhan kerjakan di tengah-tengah kita. Kita dengar kesaksian dan pengajaran yang Tuhan berikan kepada kita. Maka iman kita akan dibangkitkan. Sehingga apa? Hidup kita akan apa? Akan membawa banyak orang kepada Tuhan. Amin saudara. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan berdoa. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapak kami bersyukur, berterima kasih kepada Engkau saat ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Engkau masih berbicara kepada setiap kami di tempat ini. Tuhan kami bersyukur Tuhan Engkau mau membangunkan iman-iman kami di tempat ini. Sehingga iman kami bangkit dan kami akan mengerjakan pekerjaan Tuhan lebih besar lagi. Sehingga ada pertumbuhan di tengah-tengah kami ya Tuhan. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan dalam setiap kehidupan kami. Bapa kami bersyukur berterima kasih kepada Engkau pagi hari ini. Engkau melihat setiap jemaat-Mu Tuhan. Apapun kerinduan hati mereka hari-hari ini. Roh-Mu yang kudus yang membangkitkan mereka Tuhan. Roh-Mu yang kudus akan membangkitkan iman mereka kembali. Mungkin mereka merasa lemah, letih, lesu dan berbeban berat. Tapi kami percaya Tuhan. Firman-Mu yang akan menguatkan, meneguhkan kami. Firman-Mu dan Roh Kudus-Mu yang akan membangkitkan kami. Sehingga kami bangkit dan kami akan melakukan perkara-perkara lebih besar lagi di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur bab firman-Mu pagi hari ini. Segala pujian, hormat dan syukur hanya bagi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.